وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العارف بالله العالم العلامة المحدث أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأساسية في علم مصطلح الحديث إلى أن قال الحسن لغة ما تشتهيه النفس واصطلاحا هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي قل ضبطه عن درجة الصحيح وخلا من الشذوذ والعلة. Hadis hasan. Hadis hasan ini gampang seperti hadis sahih persis, kecuali hafalannya di bawah derajat perawi yang sahih. Itu aja gampang ini. Kalau yang perawi sahih hafalannya luar biasa, nomor 1, hadis hasan hafalannya nomor 2 atau nomor 3 begitu derajatnya. Hasan lughatan secara bahasa ma tashtahihin nafas, sesuatu yang diinginkan oleh nafsu kita itu hasan. Wastilahan secara istilah ulama mustalah, hasan hadis yang ittasala sanaduhu, sanadnya nyambung, binaqlil adli, dari periwayatan seorang rawi yang adal itu tidak fasik, qalla dhabtuhu alladzi qalla dhabtuhu an darajatis sahih, yang mana hafalannya di bawah daripada derajat hadis yang sahih. Wa khala minasyudzud wal illah, juga lepas hadis tersebut dari syudzud, syadz. Syadz itu bertentangan dengan hadis yang lain, hadis sahih atau hadis hasan yang lain. Wal illah, illat itu perkara yang mencelah atau menjatuhkan derajat hadis tersebut. Fasyurutuhu khamsah, kalau begitu syaratnya berarti ada 5, sama seperti sahih. Al-awwal ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Yang atsani adalatur rawi, rawinya adal bukan fasik. Ats-tsalits dhabtur rawi, hafalannya juga kuat. Wal murad, tapi maksud hafalan kuat, an yakuna dhabtuhu, hafalannya aqalla, lebih sedikit atau lebih lemah sedikit, min rawi as-sahih, daripada perawi yang sahih. Ai khafifid dhabt, hafalannya agak lemah sedikit tapi kuat gitu. Lemah sedikit kalau dibandingkan dengan perawi hadis sahih begitu. Ar-rabi' khuluwuhu minasyudzud, al-khamis khuluwuhu minal illah. Khuluwuhu minasyudzud, kosong dari syadz. Kalau ingat, syadz itu adalah hadis yang bertentangan dengan hadis yang lain. Sama-sama hasan, misalkan hadis ini hasan, sanadnya hadis itu hasan, bertentangan, sekiranya tidak bisa digabungkan, maka dilihat mana yang lebih kuat. Oh, yang lebih kuat hadis 1, hadis 2 lebih lemah, berarti hadis ini namanya syudzud, syadz gitu. Al-khamis khuluhu minal illah, kosong hadis tersebut dari illah. Illah itu perkara yang mendhaifkan atau melemahkan perawi atau hadis tersebut, tapi perkara tersebut samar, susah dilihat. Kalau kita kasih contoh kayak kemarin, misalkan hadis yang ana riwayatkan dari Abuya Sayyid Ahmad, tapi ternyata itu hadis ana dengar dari sahib ana dari Abuya Sayyid Ahmad, itu namanya illah. Sekali lagi, illah itu bukan ana meriwayatkan hadis dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, jelas ana dak nututi beliau, kan ratusan tahun yang lalu. Misalkan ente dengar sanad An-Nabil an Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, jelas ini hadis dhaif. Kenapa dhaif? Oh, karena ada illah, bukan illah namanya. Dhaif karena munqati, terputus, ada yang dihapus. Jelas pasti ada 3, paling tidak 3 atau 4 orang dari anak ke Ahmad Zaini Dahlan, kan gitu. Tapi kalau misalkan ini hadis Nabil an Abuya Sayyid Ahmad, ternyata ketika dicek Nabil ini dengar hadis ini bukan dari Abuya Sayyid Ahmad, dari temannya lagi, baru dari Abuya Sayyid Ahmad. Cuman kan susah, diceknya susah. Kenapa? Karena anak 10 tahun sama Abuya gitu. Ini namanya illah, baru namanya illah. Jadi harus sama, dan yang tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang memang pakar di dalam bidang tersebut, illah. Tidak semua ulama hadis pakar di bidang illah. Tidak semua ulama hadis pakar di bidang illah.
Fa'ulima bihada, maka diketahui ya, dengan cara-cara di atas, anna syurutal hasan, syarat-syarat hadis hasan, mithlu syurutis sahih, persis seperti syarat-syarat hadis sahih, fi ma ada syartis tsalits, kecuali syarat yang ketiga, wa huwa ad-dhabtu, yaitu masalah hafalan. Fa innahu fi sahih yushtaratu an yakuna fil martabatil ulya, karena syarat ketiga masalah hafalan kalau di hadis sahih diharuskan ya, diharuskan hafalannya di tingkat pertama. Amma fil hasan, adapun di hadis hasan, fa innahu la yushtaratu dzalik, tidak disyaratkan hafalannya harus ada di tingkat pertama, bal yaktafi bi khiffatid dhabti, akan tapi cukup dengan hafalan yang ada di tingkat kedua atau tingkat ketiga, tapi hafalannya ya, hafalannya kuat juga begitu. Misaluhu, contohnya hadis hasan, hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah, hadis dari perawi yang bernama Muhammad, an Abi Salamah, dari Abi Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Fa Muhammad bin Amr hada masyhurun bisidqi, Muhammad bin Amr ini luar biasa jujurnya, ya, jujur sekali. Walaysa fi ghayatil hifzi, tapi tidak hafalannya tidak ada di peringkat pertama. Muhammad bin Amr jujur, luar biasa dia kalau jujur. Takwa, soleh, tidak mungkin bohong, tapi hafalannya tidak ada di peringkat pertama atau peringkat kedua, ada di peringkat ketiga, maka dia dinamakan hadisnya, hadis yang diriwayatkan namanya hadis hasan gitu. Jadi hadis hasan itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang perawi ini hafalannya bukan di peringkat pertama, itu namanya hadis hasan, tapi dia jujur ya, dan syarat yang lain ada begitu. Hukmuhu, hukumnya, huwa mithlu sahih fil ihtijaj wal amali bih, seperti hadis sahih persis hukumnya, fil ihtijaj, untuk dijadikan argumen, wal amali bihi, dan untuk diamalkan. Artinya bisa atau kuat juga untuk dijadikan argumen. Wa in kana dunahu fil quwwah, walaupun posisi kekuatannya dia di bawah hadis sahih. Walihada, oleh karena itu, yuqaddamu alaihi as-sahih inda ta'arud, didepankan atau didahulukan atau dimenangkan hadis sahih daripada hadis hasan inda ta'arud, ketika ada pertentangan. Misalkan hadis sahih mengatakan A, hadis hasan mengatakan B, tidak bisa digabung. Tapi ta'arud ini harus bisa digabung, tidak bisa digabung. Jangan kita dikit-dikit, oh ini hadis kok begini A, ini hadis B, udah yang A kita amalkan, yang B kita hapus, tidak boleh. Itu harus ta'arud. Ta'arud itu tidak bisa lagi digabungkan. Misalkan malam sama siang atau malam sama terang, tidak bisa digabungkan. Panas dingin, bagaimana mau digabungkan panas dingin? Panas dingin kan begitu. Lel nahar kan begitu. Tidak bisa digabungkan. Ya sudah, kalau begitu baru kita pilih salah satu, mau tidak mau. Tapi kalau bisa digabungkan, dah harus digabungkan. Selagi sahih, selagi hasan, maka harus digabungkan. Karena kita harus mengamalkan dua-dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak contohnya kan, seperti contohnya begini. Kata Nabi, air itu kalau tidak sampai 2 kullah, maka air kalau di atas 2 kullah lam yahmilil khabath, kata Nabi. Air kalau lebih dari 2 kullah maka tidak najis hukumnya. Ini Nabi mutlak ngomongnya. Apakah semua air di atas 2 kullah itu pasti, walaupun kejatuhan najis pasti suci? Tidak. Kenapa? Karena hadis yang lain ada. Nabi mengatakan air itu tidak najis kecuali kalau berubah rasa, warna, dan bau. Nabi tidak menyebutkan 2 kullah di sini. Kalau secara zahir bertentangan kan? Nabi mengatakan air kalau sampai 2 kullah lam yahmil khabas, tidak najis. Sedangkan di sini Nabi mengatakan air kalau berubah baunya, warnanya, rasanya, itu kalau berubah najis. Umum, jadi sama-sama umum. Sini umum, sini umum. Sini umum.
baik, berarti mafhumnya baik air tadi dua kullah atau tidak dua kullah dong, begitu kan? Nah, digabung sama ulama dua hadis ini. Ini bisa digabung. Maksud Nabi yang di sini air itu kalau berubah bau, warna, rasa, najis kalau di bawah dua kullah, begitu. Afwan, maksud yang pertama ini hadis yang air kalau di atas dua kullah tidak membawa najis kalau tidak berubah. Mafhumnya kalau air di bawah dua kullah walaupun tidak berubah najis, kan begitu maksudnya gitu. Air kurang dua kullah, kemasukan air kencing misalkan, dicium tidak berubah, walaupun tidak berubah najis kalau dia di bawah dua kullah. Sedangkan hadis yang tadi yang berubah itu untuk yang di atas dua kullah. Di atas dua kullah tidak membawa najis selagi digabungkan dengan hadis yang ini tidak berubah bau, warna dan rasa. Begitu, itu cara kurang lebih begitulah cara menggabungkan hadis. Bisa digabungkan gampang, tidak susah. Jadi makanya sebagian ulama menantang para talibul hadis, para santri, kata ulama, coba yang kalian merasa ada hadis yang bertentangan bawa ke aku. Selagi dua-duanya sahih tidak mungkin bertentangan. Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin omongannya itu istilahnya yang ini ngomong cak ini, yang ini ngomong cak ini, tidak mungkin. Orang yang bijak saja tidak mungkin ngomong begitu. Orang yang cerdas saja, pintar, tidak mungkin ngomongnya pelin-pelan begitu kan? Tidak mungkin. Apalagi Nabi besar Muhammad SAW. Selagi tidak ada nasakh, nasakh itu penghapusan hukum, itu tidak mungkin ada pertentangan. Itu. Cuman kalau misalkan digabung tidak bisa juga, ya sudah, berarti baru namanya ta'arud. Dilihat sanadnya, siapa yang paling kuat, sama-sama sahih, dilihat lagi siapa yang paling takwa, siapa yang paling ini. Oh, pasti tidak mungkin sama perawi kan, pasti yang ini lebih tinggi sedikit, lebih unggul sedikit. Ya udah, ini yang kita amalkan, yang ini kita vakumkan dulu atau kita simpan, tidak diamalkan. Sahih hasan jelas yang diamalkan sahih, yang hasan tidak diamalkan. Kalau dhaif, ya dhaif sudah tidak jadi perhitungan karena dia sudah dhaif, tidak mungkin dibandingkan dengan hadis sahih. Ya walihada yuqaddamu alaihi as-sahih inda ta'arud. Kalau pas lagi ada pertentangan di antara dua hadis, maka yang lebih didepankan, didahulukan, diamalkan adalah hadis sahih. Li'annahu a'la minhu rutbah. Karena hadis sahih yang lebih tinggi daripada hadis hasan. Idil hasan qasurat rijaluhu an rijalis sahih fil hifdzi wad dhabt. Ya, karena hadis hasan perawinya di bawah hadis sahih dari masalah hafalan. Ya, amma rijalus sahih fahum fi ghayatil hifdzi wad dhabti. Adapun ya hadis perawi hadis sahih mereka berada di puncak hafalan yang sangat kuat, dan yang tidak pernah lupa begitu. Tapi kata ulama, lupa sekali dua kali tidak masalah. Namanya manusia ya kan, pasti lupa walaupun sekali. Tapi kalau lupa terus, itu yang jadi masalah. Jadi akhta marratain ma yadur. Kalau ada perawi salah hafalannya itu sekali dua kali tidak apa-apa. Tapi yang masalah kalau terus-terusan salah. Ini berarti kan hafalannya murakbal nian gitu. Tidak dipakai di hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika hafalan seorang perawi itu lemah, misalkan dhaif dia. Dhaifnya karena apa? Dhaifnya karena hafalannya lemah. Ini dhaifnya tidak sederajat dengan perawi yang suka bohong. Beda. Masih mending istilahnya. Ini karena hafalannya lemah. Kita pernah dengar kata Imam Bukhari, dia ini salah lebih dari 3 kali, berarti hafalannya lemah, dhaif. Gitu. Setiap hadis yang dari dia dhaif. Tapi bukan dibuang 100%. Jangan disamakan dengan perawi yang suka bohong, kadzab, misalkan suka bohong, suka membikin hadis, wadha, jelas tidak sama. Yang ini tetap dijadikan istilahnya nanti buat jalan keluar kalau ada hadis lain yang bertentangan. Misalkan ada 2 hadis, ini cara menggabungkan atau cara memenangkan mana yang kita pilih di antara hadis yang bertentangan. Ada 2 hadis. 2 hadis ini sahih semua. Hafalannya sama, kuat semua, takwanya sama semua. Cari hadis yang lain yang menguatkan 2 ini. Mana hadis yang lain yang menguatkan 2 hadis yang bertentangan ini? Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Cari mana yang mendukung yang A atau mendukung yang B. Walaupun di sanad yang dhaif. Tak apa-apa. Cari di sanad yang dhaif, jika ada ini dhaif mendukung yang A. Tapi dhaifnya dhaif hafalan, bukan dhaif suka bohong. Maka ini boleh dijadikan penguat untuk hadis hukum yang A.
Itu caranya. Yang B kalah dia karena penguatnya dhaif, tidak masalah. Penguatnya dhaif. Karena jadi ada dua begitu kan, 2 lawan 1, kalah 1. 2 walaupun yang 1 dhaif, tapi kalau bukan dhaif karena suka bohong, tetap bisa kuat, bisa dimenangkan yang A tadi begitu. Jadi hadis dhaif itu bukan artinya mentah-mentah kita buang gitu. Kemudian hadis hasan bisa jadi sahih, bisa. Misalkan hadis hasan, perawinya hafalannya di bawah hadis sahih. Tapi banyak sanad yang lain sama. Misalkan 5 orang. Ana masuk 5 orang ini, meriwayatkan hadis A. Misalkan Hasan, jadi akhirnya hadis sahih. Jadi bisa naik pangkat istilahnya. Hasan bisa naik pangkat. Cuman namanya beda, sahih li ghairih kata ulama. Sahih li ghairih itu istilahnya beda. Kenapa beda? Ya biar tidak sama sahih yang aslinya memang sahih begitu. Hanya untuk istilah saja biar dibedakan. Jadi Hasan 2, 3 sanad Hasan, ini sanad akhirnya naik ke sahih li ghairih. Yang dhaif bisa jadi hasan li ghairih, bisa dhaif hadis ini, tapi perawinya sanadnya beda-beda, ada 10 orang dhaif semua. Maka ini dhaif 10 tapi hadisnya sama, istilahnya itu, ya kan? Hadisnya sama, hadisnya hukumnya A misalnya begitu. Maka hadis dhaif 10 ini bisa menjadi hadis hasan tapi ditambahi li ghairihi. Ya, bukan hadis hasan dinambahi hadis hasan li ghairihi. Jadi itulah kurang lebih hukum hadis hasan, hukumnya sama, sama sahih, kecuali bedanya di hafalan saja. Hadis hasan hafalannya lebih rendah daripada perawi hadis sahih, dan hadis hasan ini banyak di kitab-kitab hadis, maksudnya sanad hasan banyak. Contoh misalkan walaupun di Bukhari Muslim tidak banyak, Bukhari Muslim itu sahih. Mau cari hadis hasan di mana? Di Jami' Tirmidzi, di Sunan Abi Dawud, di Sunan Nasa'i, di Sunan Ibn Majah. Di situ kalau inti mau cari hadis hasan begitu. Mau cari hadis hasan, tempatnya di situ, di Kutubus Sittah kurang lebih lah begitu. Walaupun di Bukhari Muslim, di Bukhari Muslim semuanya sahih, bukan hasan. Derajat ula, derajat pertama di Bukhari Muslim. Walaupun misalkan kita cari pas di Bukhari Muslim ketemu hadis hasan, tapi itu hasan naik nanti ke sahih di ghairi. Karena ini memang sanadnya di Bukhari Muslim hasan, tapi pas cek di sanad yang lain banyak, berarti naik derajatnya ke sahih di ghairi. Jadi memang ini masalah yang agak rumit untuk ulama hadis khusus memang. Tidak boleh orang sembarangan langsung komentari. Ini kan kita sekarang banyak nyingok orang sembarangan langsung komentari Kutubus Sittah, komentari Bukhari, komentari Muslim. Pelajaran mustalah tidak pernah belajar, atau cuma baca kitab terjemahan. Tak tanggung-tanggung langsung Bukhari dikomentari sama dia. Biar kejiwaan hebat. Memang itu kan biar hebat langsung yang paling bocok dikomentari. Naudzubillah min dzalik. Dan itu termasuk daripada pekerjaannya orang orientalis, mustasyrikin, untuk menjatuhkan kepercayaan kita kepada Kutubus Sittah, kepada kitab yang kitab yang sangat dikuatkan dan dipercayai oleh umat muslim. Dikit-dikit dia digerogoti sama dia Bukhari Muslim, dan digerogotinya atau diutiknya Bukhari Muslim bukan dengan pendapat dia, bukan dengan ayat Al-Quran. Pintar mereka tuh, hafal Quran mereka. Digerogotinya dengan Al-Quran, dibandingkan ayat Al-Quran dengan Bukhari, seakan-akan bertentangan. Kata dia, kalau bertentangan ayat Quran dan Bukhari, siapa yang kau pilih? Kalau orang awam bingung pasti ngomong ayat Quran kan begitu. Bukhari belum tentu sahih, kata dia begitu. Sudah, kalau begitu hapus di hadis Bukhari. Begitu caranya mereka. Padahal ini pertentangan di otak dia. Di otak dia yang cetek. Kalau otak ulama kita semua ada jawaban. Yang seakan-akan zahirnya bertentangan, itu tidak bertentangan. Jadi jangan takut. Kita baca Bukhari, ini tak bertentangan sama ayat Quran di situ. Kita baca terjemahannya, jangan takut. Dijawab sudah mau Ibn Hajar, pasti dijawab. Ibn Hajar tak jawab, pasti Al-Imam Al-Mulla Al-Liqadi jawab. Imam Mulla Al-Liqadi tak jawab, pasti Imam Qustulani jawab.
Dah jawab Zakaria akan Dahlawi, muakhir yang terakhir menyarahkan Bukhari Muslim, pasti menjawab. Atau Syekh Muhammad Abdi Sabuni termasuk yang mensyarahkan daripada kitab Al-Bukhari, pasti dijawab. Tak mungkin kata jawapannya ketika ada ayat atau ada hadis di dalam Kutubus Sittah, wabil khusus Bukhari Muslim yang bertentangan dengan ayat Al-Quran secara zahir. Makanya tak sembarangan orang yang mengomentari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin habis ini dulu malam ini, wallahu a'lam bissawab.